Zoners, gue Rani, dan diantara kalian ada yang pakai smartphone Oppo nggak? Mungkin kalian tahu sama sistem operasinya yaitu ColorOS kan? Nah, emang kalau misalkan dalam smartphone Android, smartphone yang berbasis Android, mereka itu punya skin tersendiri yang membedakan mereka dengan smartphone lain. Misalkan Oppo itu punya yang namanya ColorOS. Nah, kebetulan gue udah pegang smartphone Oppo, dan di video kali ini gue mau membahas tentang apa aja sih fitur-fitur yang menarik di ColorOS Oppo. Jadi simak ya. Nah, sekarang fitur pertama yang gue mau kasih info ke kalian adalah fitur multi-user. Jadi, perangkat seperti Oppo A92 yang gue pegang ini, dia itu bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus. Jadi, seperti kalian menggunakan komputer gitu. Jadi, ada fitur di mana kalian bisa berperan sebagai si administratornya, dan kalian juga bisa berperan sebagai tamu atau guest. Nah, ini bertujuan supaya saat handphone kalian dipegang oleh orang lain, itu data-data pribadi kalian tidak bisa dibuka gitu. Jadi caranya itu gampang banget. Kalian tinggal ke menu pengaturan atau setting, terus kalian cari multi-user. Nah, di menu multi-user ini ada dua pilihan, yaitu owner dan guest. Jadi kalian bisa pilih sendiri mau sebagai owner atau kalian mau sebagai guest atau add user. Misalkan handphone ini adalah handphone kantor dan kalian mau memisahkan antara file pribadi dengan file pekerjaan. Nah, fitur kedua adalah split screen. Jadi seperti namanya, di smartphone Android Oppo ini, kalian bisa membagi layar menjadi dua. Jadi kalian bisa istilahnya multitasking, bisa membuka misalkan aplikasi pesan singkat sambil menonton video di YouTube misalkan. Caranya gampang, kalian misalkan lagi membuka aplikasi Google, kemudian kalian tinggal geser 3 jari kalian ke atas. Nah, layar langsung terbagi. Kalian mau misalkan mau membuka apa lagi? Misalkan mau nonton video di YouTube. Udah, kalian bisa multitasking sekaligus. Nah, fitur ketiga adalah fitur Smart Sidebar. Jadi, Smart Sidebar ini merupakan layar tambahan yang bisa muncul jika kamu menggeser tepi layar ke arah tengah, seperti ini. Muncul beberapa menu tambahan. Kalau misalnya kalian belum bisa, cara mengaktifkannya gimana? Nah, kalau misalkan kalian belum bisa, cara mengaktifkannya seperti apa, itu tinggal ke menu pengaturan seperti biasa. Terus kalian langsung masuk ke alat serbaguna. Nah, di sini kalian juga ada pilihan untuk mengaktifkan Google Assistant. Dan di bawahnya ada Smart Sidebar. Dan di sini kalian bisa mengaktifkan fitur tersebut. Nah, fitur selanjutnya adalah screen recording. Mungkin ini terdengar biasa aja ya, tapi sebenarnya fitur screen recording yang ditawarkan sama ColorOS Oppo ini, dia itu bisa memberhentikan sementara tangkapan layar atau rekaman layar yang kalian lakukan. Jadi ini memudahkan kalian kalau misalkan ingin membagikan atau share rekaman layar kalian ini ke platform lain atau ke media sosial, nggak perlu masuk ke proses editing. Fitur ini bisa kalian aktifkan dengan cara menggeser bar notifikasi yang ada di atas, dan di sini ada pilihan screen recording. Atau bisa juga melalui menu pengaturan, lalu kalian search screen recording. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur clone phone. Fitur ini memudahkan kalian yang merupakan pengguna Oppo lama untuk memindahkan data dari handphone sebelumnya atau smartphone sebelumnya ke smartphone Oppo kalian yang baru. Jadi nggak perlu kabel data lagi. Tinggal scan QR code yang muncul di smartphone Oppo lama kalian, kemudian semua data bisa langsung terunduh. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur digital well-being. Di sini ada aplikasi yang bisa membantu kamu untuk mempunyai kebiasaan yang menyehatkan. Jadi, kalau misalnya kamu lihat di menu pengaturan, kemudian kamu cari digital well-being, di sini kalian bisa tahu seberapa banyak notifikasi yang masuk, seberapa lama kamu mengecek ponsel kamu, atau seberapa banyak kamu menggunakan handphone kamu untuk berbagai aktivitas lain. Nah, fitur ketujuh adalah fitur private save. Di sini kalian bisa ibarat kata mengunci data-data pribadi kalian, entah itu foto, video, atau file-file lain, supaya tidak bisa diakses oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk mengaktifkan fitur ini, kalian tinggal ke menu pengaturan, terus kemudian kalian lihat private save, dan di sini kalian bisa memilih mengaktifkan fitur private save ini menggunakan password, scan sidik jari, atau Face ID. Fitur selanjutnya adalah fitur riding mode. Nah, di sini berguna banget buat kalian yang pengguna Oppo tapi juga sering berkendara menggunakan motor atau mobil. Jadi kalian bisa tetap fokus berkendara tanpa terganggu sama notifikasi atau apapun yang ada di ponsel kalian. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal ke menu pengaturan lagi, terus kalian coba cari riding mode. Nah, di fitur ini kalian masih mungkin untuk menerima panggilan dari orang-orang tertentu.
Sementara notifikasi lain akan secara otomatis dimatikan supaya kalian tetap fokus berkendara dan tidak terdistraksi. Fitur selanjutnya adalah fitur musik party. Jadi misalkan ya, kalian lagi mau mengadakan pesta, tapi kamu juga mau menjadi seorang DJ. Nah, jadi kalian tinggal kumpulin aja teman-teman kalian yang memiliki perangkat Oppo untuk mengaktifkan musik party ini. Caranya, kalian cari aplikasi musik party. Nah, misalkan kamu adalah tuan rumahnya atau DJ-nya, kamu bisa mengaktifkan create party dan meminta teman-teman kamu yang pengguna Oppo untuk masuk ke dalam hotspot yang sama atau wifi yang sama. Pokoknya jaringannya sama. Jadi misalkan kamu nih sebagai DJ memainkan lagu A misalkan, secara otomatis teman-teman kamu yang sesama pengguna Oppo juga akan memainkan lagu tersebut di ponselnya. Jadi kalian nggak perlu lagi speaker tambahan, cukup menggunakan ponsel Oppo kalian masing-masing aja. Fitur terakhir yaitu fitur solo. Jadi kalian di sini bisa mengedit video pendek untuk disebar di TikTok atau di platform media sosial lainnya. Nah, di aplikasi ini memungkinkan kalian untuk menambahkan lagu, efek, filter, dan sebagainya supaya video kamu semakin menarik. Sebenarnya ada banyak banget fitur-fitur menarik lainnya yang ada di ColorOS Oppo. Cuman mungkin yang tadi gue share itu yang paling berfaedah dan bisa memudahkan hidup kalian. Nah, segitu dulu aja video gue hari ini, dan kalau misalkan kalian ada komentar atau ada pendapat lain bisa tulis kolom komentar di bawah, dan kalau misalkan kalian suka tinggal like, share, dan juga subscribe channel Yuzon Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye!